Selamat datang di pelatihan pembuatan game. Di video pertama kita kali ini, kita akan belajar tentang apa itu game development, basic-basic dari game dan software yang nanti kita akan gunakan. Untuk yang pertama, game development. Game development adalah proses pembuatan game di mana kita merancang game dari awal sampai kita membuat pemrogramannya. Setelah itu kita memasukkan unsur-unsur seni, tambahan musik sampai menghasilkan satu game. Nah, game itu sendiri juga memiliki manfaat. Contohnya sebagai hiburan. Game itu bisa memberikan kesenangan bagi para pemainnya. Terus ada sebagai pembelajaran. Dalam sebuah game itu ada nilai-nilai yang dapat diambil sebagai pembelajaran untuk para pemain. Ada sosial juga. Sosial seperti contohnya kita itu dapat berinteraksi dengan sesama pengguna yang lain. Terus yang terakhir ada sebagai olahraga. Contoh yang ada di dalam game itu seperti kita bermain catur, terus bridge kayak gitu. Untuk basic dari game sendiri, biasanya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu adalah platform. Platform adalah genre permainan di mana karakter itu dapat berdiri di permukaan berupa lantai, tangga, lantai yang mengambang, dan permukaan miring. Karakter dapat bergerak ke depan, ke belakang, serta melompat. Karakter dalam game platform bertujuan untuk menyelesaikan sebuah misi dan terdapat rintangan-rintangannya seperti jurang, terus eh, kayak duri-duri seperti itu. Salah satu contoh game platform adalah Super Mario Bros. Berikut adalah contoh Super Mario Bros. Jadi karakter dapat bergerak ke depan ke belakang, ada musuh, kemudian ini dapat berdiri di lantai yang mengambang seperti pengertian yang ada di game genre platform. Terus, untuk genre yang kedua, basic game adalah basic game shooter. Basic game shooter adalah genre permainan di mana karakter itu saling menyerang dan karakter kita sebagai player itu dapat bergerak ke segala arah, yaitu dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan ke serong depan, serong belakang seperti itu. Salah satu contoh dari game shooter adalah Pixelcraft Space Shooter. Nah, mungkin banyak yang pernah bermain game ini dulu di game board atau yang lainnya. Ini adalah contoh dari game shooter. Karakter bisa bergerak ke depan ke belakang sambil menyerang musuh, kemudian musuh juga menyerang balik ke karakter. Terus, basic game yang ketiga adalah tower defense. Tower defense adalah genre permainan strategi di mana pemain itu kita disuruh untuk menempatkan karakter-karakter penghalau musuh dan musuh itu bergerak sesuai jalan menuju ke home base kita. Di dalam gambar ini yang saya tunjuk di kursor ini adalah home base, sedangkan yang kuning ini adalah musuh. Musuh itu akan berjalan sesuai rute jalan. Kemudian kita harus menempatkan karakter-karakter untuk menghalau musuh. Nah, apabila musuh itu sudah berhasil ke home base, maka angka dari nyawa kita itu akan berkurang seperti itu. Salah satu contoh game ini adalah Plant vs Zombie dan Bloons Tower Defense. Berikut adalah contoh dari Bloons Tower Defense. Di sini karakter ditempatkan, kemudian ada balon yang bergerak untuk melewati dan karakter berusaha untuk menghentikan balon-balon tersebut. Ini adalah contoh dari tower defense. Nah, untuk basic game yang terakhir adalah turn based. Turn based adalah genre permainan di mana pemain dan lawan itu berganti-gantian melakukan aksi dan reaksi. Contohnya, ini adalah player 1, kemudian yang merah adalah player 2. Untuk pertama, player yang warna hijau itu menekan tombol serang,
Kemudian setelah terkena player merah akan melakukan tombol serang seperti itu. Salah satu contoh game dari turn based adalah Dragon City. Nah, ini contoh dari Dragon City. Yang pertama adalah kesempatan menyerang dari dragon yang warna hijau. Setelah menyerang bergantian dari yang warna merah. Dan begitu seterusnya. Untuk basic game sudah. Selanjutnya adalah software yang akan kita gunakan. Software yang akan kita gunakan kali ini adalah Construct 2. Construct 2 itu adalah sebuah platform pengembangan game 2 dimensi di mana kita itu sebagai perancang game tanpa menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, melainkan kita hanya perlu menggunakan logika-logika perintah. Contohnya, kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi, kita perlu belajar apa itu kelas, apa itu variabel, apa itu function. Sedangkan dalam logika Construct 2, kita hanya perlu memberikan perintah-perintah. Misal contohnya di sistem, kemudian on start of layout. Jadi ketika layout awal mulai, layout start, maka set text. Text itu akan di set menjadi endcoin. Jadi set teksnya jadi endcoin. Endcoin di situ ada 0. Berarti teks yang dimaksud akan memberikan nilai 0. Kemudian set teks yang kedua endleft. Endleft-nya 10, berarti teks yang kedua nanti nilainya 10. Contoh yang lain. Ini ada enemy. Enemy itu musuhnya nanti ketika terkena player. Jadi ketika terkena kita, maka enemy-nya itu akan destroy atau menghilang. Kemudian nyawa kita berkurang 1 karena kita ditabrak oleh musuh seperti itu. Contohnya, ini contoh paling sederhana ketika kita membuat game Construct 2, yaitu berupa genre platform. Karakter dapat bergerak ke depan belakang, lompat, mengambil misinya, mendapatkan pisang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai terjatuh ke air, dan finishnya adalah ke pohon. Nah, seperti itu. Untuk software yang kita akan gunakan selain Construct 2, nanti ada Spriter Pro. Spriter Pro kita gunakan untuk membuat animasi bergerak 2 dimensi. Construct 2 kita gunakan untuk membuat gamenya. Kemudian yang terakhir, hasil dari Construct 2 kita ekspor, kemudian kita upload di Netlify Drop. Nah, di Netlify Drop itu mendapatkan link. Link itu yang nanti kita share ke teman-teman untuk misal, ayo dong coba game kita seperti itu. Di video selanjutnya kita akan mencoba install dari software-software yang kita butuhkan.